Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardani Mamarasid, NPM 224117173. Kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen resiko reputasi. Perusahaan seringkali mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan akibat kesalahan atau kebijakan yang tidak populer, terutama di era komunikasi digital yang serba instan. Berita tentang kesalahan atau sikap perusahaan yang tidak menyenangkan dapat menyebar dengan cepat di kalangan pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Hal ini seringkali diikuti dengan kritik dan pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan membiarkan kesalahan terjadi, atau mengapa perusahaan bertindak seperti itu. Jika tidak ditangani dengan segera dan profesional, permasalahan ini dapat memperburuk situasi yang sudah buruk bagi perusahaan dengan menguras niat baik orang-orang yang diandalkan dalam bisnisnya. Hal ini dikenal dengan sebagai risiko reputasi. Kali ini kita akan membahas penyebab risiko reputasi dan apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindarinya, atau setidaknya membatasi potensi kerusakan pada reputasinya. Next, apa sih risiko reputasi itu? Risiko reputasi mengacu pada tindakan dan keadaan yang dapat menyebabkan organisasi atau entitas lain kehilangan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, pelanggan, mitra, atau masyarakat umum. Hilangnya kepercayaan ini, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial yang parah bagi suatu entitas. Risiko reputasi seringkali tetapi tidak selalu terkait dengan risiko operasional. Kegagalan yang signifikan dalam suatu organisasi jika dipublikasikan dapat berdampak pada persepsi pihak luar terhadap organisasi tersebut dan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut. Orang-orang dan organisasi yang sebelumnya mendukung perusahaan mungkin memilih untuk mengalihkan bisnis mereka ke tempat lain karena kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan itu sendiri. Next, apa penyebab risiko reputasi? Risiko reputasi terkadang disebabkan oleh insiden yang terisolasi namun parah, yang beberapa diantaranya terjadi tanpa peringatan. Di lain waktu, hal ini dapat disebabkan oleh sifat aktivitas suatu entitas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal yang umum adalah dampak risiko reputasi terhadap kredibilitas suatu entitas, dan seringkali pada keuangannya sering membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Penyebab risiko reputasi dapat diklasifikasikan menjadi langsung, tidak langsung, atau tangensial. Langsung, risiko yang merupakan akibat dari tindakan kolektif atau kelambanan suatu bisnis. Tidak langsung, risiko yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan. Tangensial, risiko yang timbul dari hubungan perusahaan dengan pihak ketiga yang mengalami kerusakan reputasi. Jadi, seperti apa risiko reputasi dalam praktiknya? Kami akan mendemonstrasikan di bagian selanjutnya dengan menawarkan beberapa contoh risiko reputasi. Risiko reputasi dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari model bisnis atau budaya perusahaan secara keseluruhan, hingga tindakan yang memalukan atau komentar yang meremehkan karyawan. Sebuah perusahaan bahkan dapat menghadapi ancaman terhadap reputasinya melalui rasa bersalah karena asosiasi. Jika mitra bisnis atau klien terkenalnya mengalami masalah dengan citra publiknya. Berikut adalah 9 sumber umum risiko reputasi. Ada produk dan atau layanan berkualitas buruk. Menyediakan produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan
merupakan risiko reputasi yang penting. Hal ini terutama berlaku di era komunikasi yang cepat melalui saluran digital. Meskipun sebagian besar pelanggan merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dari suatu organisasi, pelanggan yang tidak puas dapat menyebarkan publisitas negatif dengan cepat melalui internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.